Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bil khair walhamdulillah, masya Allah. Baik anak-anak ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita membaca doa belajar tadi, Allah membukakan pintu hati kita untuk dapat lebih mudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu nantinya setelah ustazah memberikan materi pembelajaran, ananda semuanya ustazah harapkan mampu mengetahui sumber energi alternatif, apa-apa saja sih sumber energi alternatif tersebut. Dan yang pertama, ananda nantinya memahami apa itu pengertian dari energi alternatif, jenis-jenis energi alternatif, dan asal mulanya energi alternatif itu ada di dunia seperti itu. Kemudian ananda nantinya dengan adanya pembelajaran dari ustazah hari ini, adapun karakter alfitian yang dapat membangun karakter ananda semuanya, yaitu yang pertama, ustazah mengharapkan ananda mampu memahami dan berlatih ikhlas dalam beramal. Kemudian ananda tetap bersemangat dalam sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir adalah ananda mampu membiasakan diri untuk menghargai peraturan yang berlaku. Baik anak-anak semua, dalam materi ustazah nantinya ada kaitannya dengan Al-Quran surah Yasin ayat 80, di mana Allah berfirman, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu putih. Nah, maksudnya firman di atas adalah dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya Allah memberikan kita kayu, yaitu di mana kayu merupakan sumber energi yang dapat kita gunakan seterusnya. Baik anak-anak ustazah, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari ustazah hari ini. Nah, ananda semua, hari ini ustazah akan memberikan materi pembelajaran tentang yang pertama, pengertian energi alternatif, yang kedua, sejarah perkembangan energi alternatif, yang ketiga, macam-macam sumber energi alternatif, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari energi alternatif tersebut. Nah, anak-anak ustazah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Nah, energi alternatif adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan sumber energi utama tanpa mengakibatkan hal yang tidak diharapkan. Adapun yang kedua yaitu tentang sejarah perkembangan energi alternatif. Nah, anak-anak ustazah, pada tahun 1859 bahan bakar minyak sebagai alternatif itu adalah ikan paus ya. Nah, tahun 1500 batu bara sebagai energi alternatif kayu. Nah, pada tahun 1970 alkohol sebagai alternatif bahan bakar fosil yang kita kenal sebagai jenis-jenis alkohol, ada metanol, ada etanol,
dan lain sebagainya. Kemudian materi kita yang ketiga yaitu adapun macam-macam sumber energi alternatif. Yang pertama adalah energi matahari. Kemudian apa-apa saja yang tergolong ke dalam energi matahari, yaitu yang pertama energi jet radioaktif, energi biodiesel, energi biomasa. Kemudian energi yang berikutnya adalah energi air. Ada energi angin, ada energi panas bumi, ada energi biogas, kemudian energi laut, energi nuklir, dan yang terakhir adalah gas alam. Nah, yang pertama adalah energi matahari. Kita ketahui bahwasanya energi matahari itu merupakan sumber energi yang sangat besar. Kemudian fungsi dari energi matahari yaitu yang pertama adalah pemanasan ruangan, penerangan ruangan sebagai kompor matahari, kemudian pengeringan hasil pertanian seperti mengeringkan garam, mengeringkan ikan, kemudian ada pemanasan air dan sebagai panel surya. Kemudian berikutnya adalah energi air. Nah, energi air itu dapat digunakan sebagai dalam bentuk gerak ya, di mana aliran air yang sangat deras itu digunakan sebagai sumber arus listrik. Nah, dulunya itu arus listrik itu tetap nyala dengan adanya aliran air yang sangat deras. Kemudian yang ketiga adalah energi angin. Nah, listrik juga dapat dihasilkan dengan adanya bantuan dari baling-baling kincir angin gitu ya. Jadi energi angin juga berpengaruh terhadap aliran listrik yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah energi laut. Apa itu? Nah, bentuk energi laut adalah memakai energi kinetik untuk memutar turbin yang selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, diantaranya yaitu sebagai energi ombak, hasil konversi energi pasang surut, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah energi jet radioaktif. Nah, manusia memanfaatkan sinar ini untuk pertanian dan peternakan. Di samping itu, zat-zat radioaktif dapat bersifat sebagai tracer atau penelusur, misalnya tempat kebocoran waduk dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah energi biodiesel. Nah, biodiesel merupakan bahan cair yang diformulasikan khusus untuk mesin diesel yang terbuat dari minyak nabati ataupun bioil. Yang berikutnya adalah energi panas bumi. Nah, energi geotermal yang dapat dimanfaatkan sekarang ini adalah panas bumi yang berasal dari magma. Kemudian yang berikutnya adalah energi biomasa. Biomasa adalah sebagai jasad makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan energi. Nah, bila dibakar, yaitu berupa sampah organik sebagai sisa-sisa produksi pertanian. Kemudian yang berikutnya adalah energi biogas. Nah, apa itu energi biogas? Biogas merupakan gas campuran metana, karbon dioksida, dan gas lainnya yang didapat dari hasil penguraian material organik oleh bakteri pengurai. Kemudian adalah energi nuklir. Nah, apa itu? Nah, proses nuklir itu dikenal sebagai reaksi fisi. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir, panas yang dihasilkan oleh reaksi fisi digunakan untuk menguapkan air. Nah, yang digunakan untuk menggerakkan generator. Nah, yang terakhir adalah energi gas alam. Energi yang dihasilkan gas alam lebih efisien serta penggunaannya jauh lebih bersih dan sangat ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan. Baik anak-anak ustazah, adapun contoh-contoh energi alternatif yang pertama adalah hidrogen. Kemudian ada propana, kemudian ada biodiesel, ada berbagai jenis alkohol yaitu metanol, etanol, dan ada gas alam serta ada listrik.
Yang pertama adalah hidrogen. Apa itu hidrogen? Hidrogen dapat dicampur dengan gas alam dan menciptakan bahan bakar untuk kendaraan. Nah, hidrogen juga digunakan untuk pada kendaraan yang menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya. Kemudian yang berikutnya adalah propana. Propana atau yang biasa kita kenal dengan LPG, yang merupakan produk dari pengolahan gas alam dan minyak mentah. Nah, sumber tenaga ini juga banyak digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian yang ketiga adalah biodiesel. Nah, biodiesel merupakan energi yang berasal dari tumbuhan atau lemak binatang. Mesin kendaraan dapat menggunakan biodiesel yang masih murni. Kemudian yang berikutnya adalah metanol. Nah, metanol yang juga dikenal sebagai alkohol kayu dapat menjadi energi alternatif pada kendaraan. Nah, metanol dapat menjadi energi alternatif yang penting di masa depan karena hidrogen yang dihasilkan dapat menjadi energi juga. Nah, yang berikutnya adalah etanol. Apa itu etanol? Etanol merupakan bahan bakar yang berbasis alkohol dari fermentasi tanaman seperti jagung dan gandum. Nah, bahan bakar ini dapat dicampur dengan bensin untuk meningkatkan kadar oktan dan kualitas emisi. Namun, etanol memiliki dampak negatif terhadap harga pangan dan ketersediaannya. Yang berikutnya adalah gas alam. Nah, gas alam sudah banyak digunakan di berbagai negara yang biasanya untuk bidang properti dan bisnis. Jika digunakan untuk kendaraan, emisi yang dikeluarkan akan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak. Nah, yang terakhir adalah listrik. Nah, listrik dapat digunakan sebagai bahan bakar transportasi seperti baterai. Nah, tenaga listrik dapat diisi ulang dan disimpan dalam baterai. Nah, bahan bakar ini menghasilkan tenaga tanpa ada pembakaran ataupun polusi. Namun, sebagian dari sumber tenaga ini masih tercipta dari batu bara dan meninggalkan gas karbon. Nah, yang terakhir adalah adapun kelebihan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihannya adalah energi alternatif itu merupakan energi yang terbarukan. Kemudian energi alternatif merupakan energi yang ramah lingkungan. Kemudian energi alternatif merupakan sumber energi yang gratis. Kemudian pasokannya itu melimpah. Kemudian yang kekurangannya adalah biaya instalasi awal itu terlalu tinggi. Kemudian penyimpanan dan transportasi, kemudian tidak dapat diandalkan, dan energi alternatif itu merupakan energi yang belum efisien. Baik anak-anak Ustazah, sekian dari materi Ustazah. Dari uraian Ustazah tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya energi alternatif merupakan energi yang sangat ramah lingkungan ya, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Energi alternatif merupakan energi yang sangat mudah didapat oleh orang-orang. Kemudian ketersediaannya juga banyak melimpah. Kemudian anak Ustazah, cukup sampai di sini materi dari Ustazah. Hari ini tidak ada tugas. Anak-anak Ustazah hari ini hanya mendapatkan materi dari Ustazah. Insyaallah minggu depan Ustazah akan memberikan materi terkait dengan energi alternatif yang kita pelajari pada hari ini. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.